Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan Golang. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana kali ini kita bakal menggunakan salah satu fitur di Golang, itu adalah embed, teman-teman. Nah, kita kan sudah berhasil nih menampilkan file HTML, ya kan? Namun kita tuh bisa dibilang kayak selalu harus nulis kode ini, teman-teman. Ya nggak, misalkan saya bikin handler yang lain, otomatis saya harus selalu ibaratnya kalau punya kode ini kita parse template, setelah itu kita execute, ya kan? Dan kita juga selalu nulis ini, teman-teman, string ini. Jadi ibaratnya di mana file HTML-nya berada, ya enggak? Nah, jadi Golang tuh punya fitur namanya embed. Mungkin saya buka ya, embed. Oke, salah. Misalnya kata go-nya embed go. Nah, ini dia. Nah, jadi embed ini itu pada dasarnya kayak kita tuh nantinya bisa mengakses suatu file yang ada di dalam suatu folder, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Dan nanti kita perlu ngelakuin sebelum kita bisa mengaksesnya, kita perlu ngasih direktif seperti ini ya, slash 2 kali go titik 2 embed, diikuti dengan file yang ada di dalam folder tersebut gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung aja. Jadi nantinya dengan kita menggunakan embed, teman-teman, kita tuh nantinya nggak harus nih ngenulis hardcode seperti ini. Jadi contoh gini, misalkan saya bikin sebuah folder namanya views, ya kan, terus saya pindahin indeksnya ke dalam si views, ya kan. Setelah itu saya coba jalanin servernya, lalu coba kita refresh. Nah, kita bakal dapetin error, ya kan, dengan error parse template. Jadi dia ngasih tahu kalau slash index itu nggak ada di directory atau di file nggak ada. Oke. Jadi kita harus selalu nulis view seperti ini, kita tambahin view seperti ini, kita reset, kita refresh. Nah, sekarang dia nampilin lagi. Nah, nantinya dengan kita gunain embed, teman-teman, contohnya misalkan kita bikin embed nih di views, ya kan. Nah, nantinya itu kalau misalkan kita ganti nama foldernya, ya kan, misalkan viewsnya nih kita ganti nama foldernya jadi apa, nah nantinya embednya tuh udah tahu, oh di dalam folder ini itu ada file-file HTML ini. Jadinya kita nggak perlu selalu nulis hardcode seperti ini gitu. Jadi kita juga meminimalisir error gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Oke, untuk membuat embed kita bisa dengan mudah bikin file di tempat dimana kita nyimpen ininya, file go HTML-nya. Oke, di sini kita tulis fs.go. Lalu ini package-nya adalah views. Lalu kita bikin variabel global yaitu var fs, tipe datanya adalah embed.fs gitu. Jadi mungkin fs ini kayak kepanjangan dari file system ya. Nah, setelah itu di sini jangan lupa kita kasih direktifnya ya. Jadi slash go titik 2 embed, lalu kita diikuti dengan tanda bintang. Tanda bintang itu artinya kayak seluruh extension yang ada di folder views gitu ya. Di sini kalau misalnya teman-teman perhatiin kan di sini dia kan ada, kita bisa ngasih tahu kayak ini ya kan, kayak index HTML, ya kan. Namun di sini saya terus bintang aja biar untuk mempersimpel aja lah gitu lah. Jadi go embed kan, kita bisa cek ininya, start fs nya, kemudian kita masukin go titik 2 embed gitu. Nah, setelah itu di sini kita nggak gunain parse files lagi, teman-teman. Nah, ini kan kita gunain parse fs. Setelah itu dia nerima dua buah parameter. Pertama adalah di mana embednya itu berada atau si file sistemnya berada. Itu kan di views ya. Jadi kita bisa akses dengan cara views.fs, ya kan. Setelah itu diikuti dengan di sini dia, kemudian perhatian di sini dia itu patterns. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sebuah function di Golang dan dia ada titik-titik 3 seperti ini, itu artinya itu adalah variadic function, teman-teman. Jadi variadic function itu dia sebuah function yang bisa menerima banyak parameter gitu. Jadi nantinya si pattern sini dia itu akan bertipe data array. Jadi kita bisa mengakses setiap parameternya itu menggunakan index gitu. Di sini kita bisa ibaratnya nulis nama file yang ada di dalam views, di mana di sini adalah index.go html. Jadi nanti kita nggak perlu nih nambahin kayak
views seperti ini. Karena apa? Karena di sini kita udah ngasih tahu bahwa di folder views kita ngelakuin embed gitu. Oke. Setelah itu dan ya sudah, jadi dengan seperti ini kita sudah menggunakan embed teman-teman. Jadi kalau misalkan coba saya reset, saya refresh, kita refresh, nah dan dia masih sama ya. Misalnya coba saya ganti di index HTML-nya jadi hello Aji, refresh. Oh sorry, ininya harus mati dulu servernya, refresh. Nah sekarang bisa gitu teman-teman. Jadi nantinya contoh misalkan saya bikin file HTML lagi ya kan, untuk misalkan home atau ini ya kayak create, karena kan kita nanti bikin apa namanya create to do ya. Jadi create.go HTML, misalkan di sini saya tulis satu ini create misalkan. Jadi di sini kita nggak perlu tuh kayak tulis kayak views ya kan, habis itu create seperti ini ya kan. Ini kita hapus sama kita. Jadi kita tinggal tulis aja deh nama HTML-nya atau nama go HTML-nya, di create seperti ini, refresh. Nah sekarang jadi ini create gitu teman-teman. Jadi ini juga mempermudah kita juga dalam menulis kodenya. Jadi dengan gini juga kita meminimalisir error teman-teman gitu. Oke. Mungkin sini ini bakal saya hapus lagi ya. Lalu di sini kita balik lagi ke index HTML. Oke. Nah kita sudah menggunakan fitur di golong, itu adalah go embed ya. Oh ya by the way, embed ini itu dia tuh ada di golong versi 1.16 ya teman-teman. Di sini kan saya gunain versi 1.18.3 ya kan. Kalau misalnya teman-teman baru install Golang, dia tuh bakal versinya itu adalah ini nih, versi 19 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin memang pernah mencoba Golang ya, namun versinya masih lama, nah itu mungkin fitur embed itu belum ada ya teman-teman ya. Sebenarnya ada sih beberapa, tapi dia tuh kayak gunain third package library gitu. Namun untuk yang ini dia tuh official dan dia rilis kalau nggak salah di Go 1.16 gitu. Jadi saya harap teman-teman Go-nya sudah versi terbaru ya. Oke. Nah kita sudah menggunakan embed. Nah sekarang kita mau juga ngebikin sebuah function helper teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang ya, setiap kali kita bikin handler, kita masih harus selalu copy kode ini kan, karena kita selalu nge-parse template ya kan. Jadi dengan kita ngebikin sebuah function helpers, itu nantinya juga ngebikin kode kita lebih rapi dan juga memudahkan kita dalam menampilkan sebuah template teman-teman. Jadi di sini saya bakal bikin sebuah folder namanya helpers. Lalu saya bikin file namanya render.go. Lalu ini package-nya helpers. Lalu kita bikin sebuah function, itu adalah render. Setelah itu dia nerima response writer, http.response-writer, dan nerima apa namanya datanya. Jadi data yang nantinya akan ditampilkan ke HTML-nya. Nah dan di sini kan kita nggak mau ya, kita pengen nampilin semua datanya. Jadi maksudnya gimana? Jadi di sini kan kayak contoh di sini kita kan nampilin struct ya teman-teman, kita nampilin array ya kan. Nah jadi kita mau nampilin datanya itu nggak spesifik. Jadi kayak contoh saya mau nampilin data string, saya mau nampilin data integer, saya mau nampilin data boolean, data array. Nah kita nggak mau seperti itu, jadi nanti itu akan mempersulit kita. Jadi ya kalau kayak gitu ya berarti kita mesti bikin kayak function render nih, misalnya kayak render misalkan ini juga sama kayak gini kan, response writer. Habis ini untuk data string ya kan, lalu kita bikin untuk data in, lalu kita bikin untuk data misalkan integer array ya kan, seperti itu. Jadi kita nggak mau seperti itu, jadi kita bisa gunain fitur di Golang, dan dimana ini adalah cara dimana kita itu bisa memberikan data yang bebas teman-teman. Jadi nanti Golang bakal ngasih tahu, oh nih kita bisa ngasih data apa aja gitu di parameter functionnya. Nah kita bisa gunain adalah interface kosong seperti ini teman-teman. Jadi interface kosong seperti ini gitu. Jadi ini artinya kita tuh bisa gunain data, tipe data apa aja yang ada di Golang. Jadi walaupun di sini, walaupun kita paste nih ke function ini, dia nggak akan mengembalikan error gitu. Nah untuk yang teman-teman versi Golangnya versi terbaru, teman-teman bisa gunain
tipe data any seperti ini. Jadi ya ibaratnya kayak any type gitu, jadi kayak data apa aja gitu. Kalau teman-teman hover, pada dasarnya tipe any itu ya dia interface gitu ya kan, jadi sama aja. Namun di sini saya bakal gunain interface karena ditakutkan ada beberapa teman-teman yang versi golangnya, versi lama. Jadi kalau misalnya saya tulis any, mungkin nanti bakal error di kodenya gitu. Setelah itu kita punya patterns di sini buat ini ya, nampilin HTML, HTML patterns. Nah jangan lupa di sini saya gunain ini ya, text string, karena ini dia untuk agar kita bisa nampilin banyak file HTML. Setelah itu kita bisa copy ininya, bisa copy atau saya cut aja. Nah di sini kita ngasih tahu kalau kita mau nampilin file HTML, kita indikasiin bahwa kontennya adalah konten HTML. Setelah itu kita execute deh file HTML-nya gitu. Nah di sini untuk patternnya kita bisa tulis titik patterns gitu. Patterns. Oh ya, saya kebalik ya. Pattern sampai itu titik. Jadi maksudnya apa seperti ini? Itu artinya kayak kita tuh nge-pull seluruh value yang ada di array patternsnya teman-teman. Ini kan kalau saya misalkan saya hover, nah dia array kan, array dari string, jadi sama kita kayak kita pull, kita keluarin seluruh value-nya gitu teman-teman. Setelah itu di sini saya bisa dengan mudah gunain helpers di helpers .render, lalu kita masukin response writer, datanya apa, data, habis itu ininya apa, file HTML index.go HTML. Oke, ya kan? Jadi dengan begini kodenya juga jadi lebih rapi, jadi kodenya juga jadi lebih simpel gitu teman-teman. Oke, sekarang misalnya coba saya matiin servernya, saya ganti salah satu nama di sini, Aji jadi misalkan Nadia. Kita coba go run main.go, kita refresh. Nah, dan sekarang kita sudah berhasil menampilkan file HTML menggunakan embed, dan juga kita permudah diri kita sendiri dengan membuat sebuah function helper teman-teman, dan membuat kode kita jadi lebih rapi gitu dia. Oke, jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.